Mafia Istana harus dibongkar dari Kaisang. M. Rizal Fadila. Petisi 100 sudah melaporkan ke Mabes Polri soal dugaan KKN Jokowi dan keluarga. Laporan atau pengaduan tersebut mengendap dalam penanganan Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Meski syarat dugaan korupsi, namun sisi muda pembuktian yang diajukan petisi 100 adalah tindak pidana nepotisme. Jokowi, Iriana, Usman, dan Gibran adalah subjek yang dilaporkan atau diadukan. Pengembangan dapat diarahkan kepada Kaisang dan Bobi Nasution. Delik nepotisme ternyata berada di ruang KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keterkaitan sangat erat. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN mengancam penjara maksimal 12 tahun. Gibran dan Kaisang telah dilaporkan atas dugaan korupsi ke KPK oleh Ubedillah Badrun. Seperti diduga, kasus ini mengendap pula. Nampaknya Jokowi dan keluarga adalah orang kuat. Kuat malu, kuat dosa, dan kuat cawe-cawe. Aparat lemah bergerak untuk menindaklanjuti kasus Istana, sebobrok dan sejahat apapun. Overconfident Istana atas kekebalan dan kekebalan hukum menyebabkan mereka suka-suka mempertontonkan kemewahan status sosialnya, tanpa peduli kehidupan rakyat yang semakin berat dan melarat. Kaisang bersama istrinya Erina Gudono melancong ke Philadelphia dengan menggunakan private jet Gulfstream. Atas laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), KPK menyiapkan surat panggilan untuk klarifikasi dugaan gratifikasi, namun Kaisang ternyata hilang misterius. Elit PSI pun tidak tahu di mana ketua umumnya berada. Netizen nakal menyindir dengan pengumuman missing person, dicari orang hilang dengan ciri-ciri tinggi 175 cm, berat badan 80 kg, usia 29 tahun. Tengil dan wawasan pengetahuan umumnya agak kurang. Akhirnya ia muncul di kantor PSI tanpa mempedulikan pertanyaan wartawan. Hilangnya Kaisang sempat menjadi gonjang-ganjing. Lucu KPK tidak bisa menemukan. Jika pengusutan KPK serius, maka ini akan menjadi pintu masuk untuk bongkar-bongkar kebusukan keluarga Jokowi yang rentan korupsi, kolusi, dan nepotisme. KPK sudah memberi jalan di samping berlambat-lambat juga agar mencari bukti sewa aset jet pribadi yang dimasalahkan. Lalu temukan kambing sumber dana. Rupanya untuk waktu otak-atik sebaiknya Kaisang hilang dulu, misalnya sembunyi di keranjang pisang. Meski tuntutan publik, KPK tidak hanya melakukan klarifikasi, namun sebenarnya dari klarifikasi akan terjawab ada gratifikasi. Meluaskan spektrum dari sekadar gratifikasi uang, seks, tetapi juga fasilitasi akomodasi dan transportasi. Siapa pembiaya anak presiden? Meskipun demikian, masalah utama bukan sekedar aspek hukum gratifikasi, tetap menyangkut dimensi sosial, yaitu gaya hidup. Gaya hidup hedonis, bermewah-mewah atau pamer kekayaan di tengah kehidupan rakyat yang sangat berat adalah benih konflik bahkan huru-hara. Penggulingan kekuasaan dapat dipercepat oleh social gap yang semakin tajam. People power atau revolusi di Filipina, Rusia, Perancis, Iran, Indonesia, dan lainnya, di samping akibat sikap otoriter, ekonomi yang buruk, serta kecurangan politik juga disebabkan oleh kesenjangan sosial yang tajam. Mulai dari Kaisang lalu Gibran, Bobi Nasution, Iriana menuju Jokowi sang godfather mafia istana. Mulai dari Kaisang puncak gunung es gratifikasi dibongkar dan dibuat meleleh. Mulai dari Kaisang gaya hidup mewah menjadi celah bagi kemarahan. Mulai dari Kaisang kulit pisang dikupas, pisang arogansi kekuasaan dan kepalsuan. KKN keluarga Jokowi harus dibasmi, mulai dari ujung masa jabatan bergerak ke belakang. Hilang Kaisang menjadi indikasi dari kepanikan keluarga mafia istana. Mereka adalah pendosa yang sudah ditunggu dan pantas untuk masuk penjara.